Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk peserta didik baru ya, khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini. Dan kesempatan kali teman-teman kita akan membahas ya, ini yang masih banyak sekali ya ditanyakan oleh orang tua ataupun calon peserta didik baru ya, mengenai Pak, ambil PIN itu apakah offline atau online ya. Jadi ambil PIN itu offline atau online ya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya. Jadi langkah-langkah dalam mengambil PIN itu apa saja ya, apakah mengambil PIN itu harus secara online atau ngambil PIN itu secara offline. Dan tentunya ada kewajiban ya, jadi ada kewajiban calon siswa itu untuk melakukan langkah-langkah dalam pengambilan PIN. Nah, nanti kita akan bahas untuk siswa di lulusan tahun 2024 ya, lulusan Jatim tahun 2024, lulusan tahun lalu, dan juga di lulusan luar Jatim. Nah, seperti yang ketahui itu teman-teman, ini yang sering kali ditanyakan ya, jadi PIN itu diambil secara online atau offline ya. Sebenarnya kalau kita jawab ya, jadi PIN itu diambil secara online ya. Nah, tetapi di dalam aturan terbaru tahun 2024 harus wajib dilakukan verifikasi berkas ini secara offline. Jadi artinya berkas-berkas yang Bapak Ibu upload atau siswa itu upload ya, itu harus di cross check, harus diverifikasi secara offline ya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sih langkah-langkah yang harus kalian siapkan ya. Nah, nanti kita akan bahas di 3 menu ya, atau 3 sub. Nanti ada lulusan Jawa Timur tahun 2024, lulusan Jawa Timur tahun sebelumnya ya, tahun 2023, 2022 dan seterusnya, dan juga untuk yang lulusan dari luar Jatim. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk langkah-langkah apa saja yang perlu kalian siapkan ya dalam mengambil PIN. Yang pertama kita jelaskan dulu ya. Jadi untuk syarat dan ketentuan untuk ambil PIN, yang pertama adalah semua calon peserta. Jadi semua calon peserta didik ini wajib mengambil PIN ya. Wes, ini tidak bisa dibantah ya. Artinya semua yang mau ikut PPDB atau yang mau ikut pendaftaran di PPDB Jatim itu wajib mengambil PIN. Jadi PIN ini adalah sebagai kuncinya ya. Jadi PIN ini sebagai kunci ketika teman-teman nanti untuk melakukan pendaftaran dan menentukan titik lokasi rumah dengan aplikasi geolokasi melalui situs ppdb.jatimprov.go.id atau ppdbjatim.net mulai 27 Mei sampai dengan 14 Juni 2024. Tapi kalau teman-teman mau ikut tahap 1 ya, seharusnya sebelum tanggal 10 ini sudah harus dapat PIN ya, karena tahap 1 itu kan dimulai tanggal 10. Paham ya? Terus berikutnya, pengambilan PIN hanya dilakukan 1 kali ya. Jadi ketika ini banyak sekali pertanyaan juga ya. Jadi ketika teman-teman itu PIN-nya Pak ambil di SMA, apakah bisa digunakan untuk SMK dan sebaliknya itu. Nah, PIN ini selama teman-teman itu belum diterima ya, mulai dari tahap 1 misalkan belum diterima, bisa digunakan di tahap 2, tahap 2 tidak diterima bisa digunakan di tahap 3 dan seterusnya ya. Jadi intinya PIN itu hanya diambil 1 kali. Nah, yang paling ketiga ini yang perlu kita jelaskan, jadi pengambilan PIN itu didahului dengan pengisian data ya. Jadi pengisian data secara online dan mengunggah atau berkas dokumen yang dibutuhkan oleh calon peserta didik baru secara online ya. Jadi artinya pengambilan PIN ini dilakukan secara online. Nah, tetapi nanti berkas-berkasnya itu ya, jadi berkas-berkas yang diupload atau yang diunggah ini harus diverifikasi secara offline. Jadi datang langsung ke sekolah SMA atau SMK negeri terdekat sesuai dengan lokasi alamat KK atau SKD-nya ya. Nah, terus di sini ya, di poin 4 ini calon peserta didik baru ini mendatangi SMA atau SMK yang masuk wilayah dalam atau luar zonasi sesuai dengan kedekatan jarak domisili atau alamat yang ada dalam KK atau SKD calon peserta didik baru untuk dilakukan verifikasi dan validasi. Nah, ini PIN digunakan untuk melakukan pendaftaran. Jadi kalau nggak punya PIN berarti nggak bisa daftar. Paham teman-teman ya? Jadi sudah terjawab ya. Jadi PIN itu diambil secara online ya, tetapi wajib dilakukan verifikasi ya secara offline, jadi semi online ya. Jadi nanti kalau teman-teman hanya mengupload berkas saja tetapi tidak datang ke SMA atau SMK negeri terdekat ya, tentunya PIN-nya tidak akan terbit. Paham ya? Nah, sekarang langkah-langkah dalam mengambil PIN. Jadi langkah-langkah mengambil PIN itu apa sih yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah menyiapkan berkasnya
ya. Jelas ya. Jadi berkas-berkasnya ini di-scan atau difoto. Berkasnya apa saja Pak? Ya mulai fotokopi rapor, terus mulai menentukan titik lokasi rumah, terus mulai dari ijazah ya, SKL, SKD dan seterusnya. Nanti kita akan bahas untuk berkas-berkasnya itu apa saja. Jadi yang pertama adalah langkahnya adalah siapkan berkasnya dulu. Jadi berkasnya semuanya disiapkan dulu. Nah, yang kedua teman-teman itu adalah pengajuan PIN ya, pengajuan PIN secara online melalui website ppdbjatim.net. Nah, ini mengupload berkas. Jadi upload tadi berkasnya itu upload dulu semua dulu. Ya, jadi berkasnya itu diupload dulu. Pak, apakah nggak bisa sih kalau nanti langsung saja ke sekolahnya? Ya bisa saja. Tetapi nanti tentu prosesnya akan lama. Karena apa ya? Karena kan masih harus menginput data ya, harus memfoto data dan lain sebagainya. Makanya teman-teman itu pengajuan PIN-nya lakukan dulu secara online. Nah, caranya seperti apa, Pak? Nah, caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Ya, misalkan ambil PIN lulusan Jatim tahun 2024 ya, nanti teman-teman buka di ppdbjatim.net, terus teman-teman pilih ini ya. Nah, misalkan lulus Jawa Timur tahun 2024. Nah, teman-teman nanti masukkan di sini datanya ya. Masukkan NPSN, NISN, tanggal lahir ya, tanggal terbit KK atau domisili. Nah, berikutnya adalah teman-teman ini pertama adalah cek data rapor. Nah, ini kan ada data biodata diri ya. Nah, ini ada nanti yang dicek adalah data rapor, data keluarga, lokasi rumah, finalisasi ya. Atau yang terakhir lah, ini nanti teman-teman ngupload data dulu ini ya, mulai data rapornya ya, jadi surat keterangan lulus atau surat keterangan akhir. Nah, ini nanti diupload. Terus ada nilai rapor. Ini kalau untuk yang lulusan tahun lalu ya, lulusan tahun lalu terus lulusan luar Jatim ataupun yang nilai rapornya belum dientrikan oleh sekolahnya, teman-teman harus mengentri rapornya itu secara mandiri. Jadi dientrikan, nanti diverifikasi oleh oleh operator SMA atau SMK. Nah, terus nanti rapornya itu juga harus diupload ya. Jadi rapornya itu diupload. Nah, ini yang pertama teman-teman dahulukan dulu ini. Jadi teman-teman sebelum ke sekolah untuk verifikasi berkas, teman-teman upload dulu datanya secara online. Jadi semua data diupload. Terus berikutnya data keluarga. Nah, ini yang mau diupload apa? Apakah yang mau diupload itu adalah KK atau surat keterangan domisili ya? Surat keterangan domisili kan ada dua ya, ada pindah tugas orang tua atau wali. Terus domisili yang kena bencana alam atau sosial, ponpes ataupun panti. Nah, ini harus ditentukan dulu. Ya, kondisinya kamu pakai apa ya? Pakai KK, kata domisili pindah tugas orang tua, bencana alam atau ponpes dan seterusnya. Jadi data-datanya diisi semua. Terus ini diunggah untuk KK-nya atau SKD-nya. Terus tanggal terbitnya juga dicek KK-nya apakah kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 tahun. Nah, ini ya nanti ada informasinya ya, KK-nya itu kurang dari 1 tahun atau enggak. Nah, terus berikutnya kalau semua data ini sudah diupload ya, mulai dari KK dan seterusnya, ya ini berikutnya itu adalah menentukan titik lokasi rumahnya. Nah, ini ya, jadi rumahnya itu di mana? Ya, rumahnya ini nanti jangan sampai salah ya. Jadi ditentukan titik lokasi rumahnya. Nah, setelah titik lokasi rumah, ya ini kan data keluarga tadi kan sudah ya. Jadi data rapor sudah, data kartu keluarga sudah. Nah, sekarang lokasi rumah. Nah, kalau lokasi rumah sudah lah, di sini ada informasi ya. Jadi ada sebuah pernyataan, nanti teman-teman bisa dibaca ini. Ya, misalkan tidak penggunaan penyalahgunaan narkoba, tidak bertato, tidak bertindik dan seterusnya. Ini ada pernyataan, nanti teman-teman bisa centang, klik selanjutnya. Nah, berikutnya di sini akan muncul ringkasan datanya ya. Nah, ini ringkasan datanya ya. Jadi data rapornya, data keluarganya, lokasi rumah, setelah ada ketentuan nanti baru terakhir di finalisasi. Ini datanya ya, ini KK yang diupload, terus ini datanya sekolah ya, ada indeks sekolah, akreditasi sekolah, ada asal sekolah, NPSN dan seterusnya. Ada juga data nilai rapor. Ini semua nanti akan muncul ringkasannya, termasuk lokasi yang telah kalian pilih tadi. Nah, kalau sudah semua, nah ini baru dipermanenkan datanya. Nah, ini dipermanenkan. Nah, di sini jelas ya. Jadi setelah semua selesai, setelah simpan permanen, maka di sini akan muncul proses verifikasi. Nah, dalam proses verifikasi sini ada penjelasan bahwa teman-teman setelah mengupload, nah ini harus menyiapkan berkas-berkas secara fisik untuk diverifikasi. Ya, jadi untuk mempercepat proses, teman-teman itu bisa mengupload dulu. Jadi PIN diupload, pengambilan PIN dilakukan secara online dulu, berkasnya semua diupload. Setelah itu teman-teman menyiapkan data-data ini ya. Surat penyata orang tua, fotokopi jasa, SKL, surat keterangan kelas akhir ya.
Ini ada fotokopi rapor, fotokopi KK keluarga. Nah, misalkan dalam hal KK kurang 1 tahun ini juga harus dilengkapi. Terus ini ada rekomendasi sekolah-sekolah yang terdekat. Jadi teman-teman nanti bisa verifikasi PIN di sekolah-sekolah yang terdekat. Nah, di sini nanti dilakukan proses verifikasi pengambilan PIN bersama operator yang bertugas. Nah, nanti di sini ada pengajuan PIN selesai. Nah, kalau pengajuan PIN selesai, nah baru teman-teman ini artinya kalau seperti ini ya, berarti sudah diverifikasi oleh operator. Nah, tapi kalau masih dalam proses verifikasi lah, ini teman-teman wajib datang ke sekolah ya. Jadi dilakukan verifikasi secara offline. Berarti kalau nanti tidak datang ke sekolah, jadi kalau teman-teman cuma mengupload berkas saja, ya berarti nanti ya ini PIN-nya nggak bakal terbit ya, karena PIN itu bisa terbit, berkas-berkasnya itu harus dibawa ke SMA atau SMK negeri terdekat untuk dilakukan verifikasi PIN secara offline. Paham ya? Nah, nanti kalau sudah diverifikasi ya, setelah siswa melakukan verifikasi berkas di sekolah terdekat, nah, nanti baru PIN akan terbit ya, kurang lebih dari 3 jam. Nanti akan muncul seperti ini. Paham ya? Jadi sekali lagi teman-teman, jadi langkah-langkah dalam pengambilan PIN yaitu adalah berkas, setelah itu pengajuan PIN. Ini dilakukan secara online, jadi untuk mengupload berkasnya. Nah, sekali lagi bagaimana kalau misalkan langsung saja Pak, langsung ke sekolah ya boleh ya. Jadi ke SMA, SMK negeri boleh, tapi tentunya nanti prosesnya akan lama karena harus tadi ya. Jadi ada proses online. Jadi sekolah ini juga online, dia harus mengupload berkas-berkas tadi juga secara online. Nah, lebih mudah lagi kalau teman-teman sudah pengajuan PIN dulu secara online, sudah mengupload di berkas tadi, nah nanti tinggal ke sekolah membawa berkas-berkas atau data yang diupload tadi. Paham ya? Nah, berikutnya poin 3. Jadi setelah melakukan online ya, online selesai tadi ya. Nah, ini ya. Jadi pengajuan PIN dalam proses verifikasi ini segera, kalau sudah seperti ini kan berarti datanya sudah diupload semua ya, mulai dari nilai rapor, KK, SKD, ijazah dan sebagainya. Nah, baru teman-teman silahkan melakukan verifikasi berkas pengajuan PIN ke SMAN atau SMK terdekat sesuai dengan alamat SKK atau SKD-nya. Nah, baru setelah ini, nah teman-teman baru bisa melihat PIN, apakah PIN-nya sudah terbit atau belum. Seperti tadi. Jadi sebenarnya langkahnya ya cuma 4 ini saja ya. Jadi yang pertama adalah ini berkas. Setelah berkasnya selesai, teman-teman ajukan PIN secara online. Setelah itu teman-teman melakukan verifikasi berkasnya itu ke sekolah SMA atau SMK terdekat ya. Nanti setelah diverifikasi, teman-teman bisa pulang dan nanti bisa memantau PIN itu terbit ya. Nanti dicek secara online melalui website di ppdbjatim.net. Paham ya? Jadi mungkin teman-teman semoga sudah tidak bingung lagi ya bagaimana cara langkah-langkah dalam mengambil PIN itu seperti apa. Nah, terus ada berkas atau verifikasi PIN ya. Berkas verifikasi PIN itu kan banyak ya. Jadi mulai dari KK, kartu keluarga, terus titik lokasi rumah ini tadi ya waktu pengisian data. Nah, terus nanti yang di bawah ini juga ada SKD ya, menunjukkan aslinya, dan surat keputusan Badan Penanggulangan dari Bencana Daerah atau BPBD setempat. Ini ketika teman-teman tuh misalkan ya, mohon maaf, misalkan terjadi bencana alam. Jadi dia menggunakan SKD ya, mungkin karena dia harus pindah tempat ya. Jadi nanti yang di bawah 2. Tapi ini kan tergantung dari kondisi kalian, apakah kalian masuk di kategori ini apa tidak. Nah, terus yang kedua adalah membawa juga SKD ya, dan juga surat pendirian pondok atau surat izin dari pondoknya, dari instansi yang berwenang. Nah, ini jika teman-teman posisinya berada di pondok pesantren atau panti asuhan atau panti sosial. Misalkan tidak ya berarti nggak perlu dibawa. Jadi di poin 3 dan 4 ini tergantung dari kondisinya. Yang berikutnya fotokopi jasa. Nah, ini jasa ini tentunya untuk lulusan tahun lalu ya, misalkan tahun 2023, 2022 dan seterusnya. Nah, untuk SKL ini saya keterangan lulus untuk tahun ini ya. Nah, terus berikutnya adalah fotokopi rapor semester 1. Nanti kita kasih contoh. Jadi rapor itu yang difotokopi itu yang mana? Jadi enggak semuanya ya. Jadi kan rapor itu kan berlembar-lembar. Jadi enggak semuanya difotokopi. Nanti kita kasih contohnya untuk rapor itu yang difotokopi yang mana saja. Nah, atau 7, nah ini fotokopi sertifikat akreditasi. Nah, ini tentunya bagi teman-teman yang berada dari luar provinsi Jawa Timur. Terus di poin 8 SKPD ya, atau keterangan pindah domisili, dan SK mutasi ini bagi teman-teman yang akan mendaftar di jalur pindah tugas orang tua ya, atau mungkin teman-teman yang pindah domisili ya. Nah, jadi itu. Terus yang berikutnya fotokopi penugasan orang tua ya, sebagai guru atau tenaga kependidikan. Nah, ini misalkan teman-teman nanti mau daftar di jalur pindah tugas anak guru atau tendik ya. Terus surat pernyataan ini semuanya juga wajib dibawa ya. Jadi nanti sudah ada di website masdiukd.com juga sudah ada.
Terus terakhir, nah ini berkas-berkas tadi ya. Jadi berkas-berkas tadi yang diupload tadi. Nah, ini formatnya adalah JPEG, JPG atau PNG. Ya, ini ukuran minimal 100 KB dan maksimal adalah 400 KB ini per filenya. Jadi kalau misalkan kakak ya kakaknya berarti ya ini ukurannya 100 maksimal 400. Misalkan apa tadi ya, foto rapor ya, karena kan rapornya diunggah misalkan belum di entry oleh sekolahnya, jadi ukurannya per filenya. Paham teman-teman ya? Jadi sekali lagi, nah teman-teman mungkin yang masih bingung, jadi apakah PIN itu diambil secara online atau offline? Nah ini sudah kita berikan gambarannya ya, semoga bisa membantu bagi rekan-rekan mungkin yang masih kebingungan dalam mengambil PIN khususnya untuk PPDB Jatim tahun 2024 ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.